Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Intan Prayuda. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku yang pernah terpapar virus rubella dan CMV. Untuk itu yang belum like, comment, and subscribe ditunggu ya. Terima kasih. Nah, langsung aja nih. Jadi dulu aku di tahun 2016 bulan Juni aku pernah dinyatakan positif hamil. Itu merupakan kehamilan pertama aku, di mana aku tuh udah nikah selama 1 tahun. Nah, waktu itu di usia kandunganku yang ke-6 minggu, aku dan suami pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter kandungan untuk cek kandungan. Waktu itu dokter bilang ini udah dinyatakan positif hamil, tapi belum ada janinnya, hanya baru kantung janinnya aja yang terlihat. Jadi nggak apa-apa. Nah, waktu itu dokter menyuruh kita untuk kembali lagi 2 minggu kemudian untuk melihat perkembangan janinnya. Tapi ternyata sebelum 2 minggu aku udah ngeflag. Jadi kita buru-buru ke rumah sakit lagi, dan di sana dokter memberi penguat kandungan. Dan waktu itu aku udah menjalankan bed rest total dan minum penguat kandungan. Tapi ternyata pendarahanku itu makin hebat. Nah, jadi langsung pergi ke rumah sakit, dan pada saat itu juga dokter mengambil keputusan untuk kuret. Nah, tapi di situ juga dokter mengambil keputusannya dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena si kantung janinnya itu sudah berpindah posisi. Yang kedua itu kalau nggak salah waktu itu karena kehamilannya itu kosong. Kalau yang orang-orang sering bilang itu kehamilan anggur, atau kalau dokter tuh bilangnya blighted ovum. Nah, yang ketiga yaitu pendarahannya yang makin hebat. Jadi 3 pertimbangan itu dokter langsung ambil keputusan untuk kuret saat itu juga. Nah, dokter bilang waktu itu, kalau misalkan kehamilan kosong itu di trimester awal biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom. Jadi kehamilan blighted ovum atau kehamilan anggur itu bisa disebabkan oleh kelainan kromosom. Jadi kromosom X yang bertemu dengan kromosom 0. Nah, untuk itu untuk selanjutnya kalau misalkan aku dan suami mau program hamil lagi, dokter berpesan untuk mengistirahatkan rahim selama 3-4 bulan. Nah, tapi waktu itu karena kita takut, jadi aku dan suami memutuskan untuk mengistirahatkan rahim selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, kita kembali lagi untuk program hamil yang kedua. Di program hamil yang kedua, ternyata aku dinyatakan positif hamil di bulan Januari 2017, dan itu juga sama kehamilannya itu kosong atau blighted ovum lagi blighted ovum. Nah, terus waktu itu sama di usia di bawah 8 minggu juga aku harus dikuret, karena waktu itu pertimbangannya yang pertama kehamilannya kosong, pendarahan makin hebat, dan yang paling parahnya untuk kehamilan yang kedua ini adalah kantung janinnya udah pecah atau bentuknya udah berantakan, udah nggak bisa dipertahankan lagi. Nah, jadi waktu itu karena ini merupakan keguguran yang berulang, jadi dokter udah ngasih aba-aba untuk kita periksa darah. Nah, jadi waktu itu kita langsung minta surat pengantar dari dokter buat cek darah ya, cek lab. Waktu itu dokter kasih kita cek labnya di Prodia. Nah, waktu itu dokter kalau nggak salah ngasih surat pengantar kita itu dengan 2 tes. Yang pertama tes D-dimer atau kekentalan darah, yang kedua adalah tes TORCH. Nah, waktu itu kita udah jalanin tes di Prodia, dan hasilnya kita bawa lagi ke dokter yang bersangkutan, dan dokter itu yang membacakan hasilnya dan menjelaskan hasilnya itu positif di rubella dan CMV. Jadi waktu itu kan ada 2 tes, aku menjalankan tes D-dimer sama tes TORCH. Nah, D-dimer atau kekentalan darahnya itu negatif, jadi nggak ada pengentalan darah di dalam tubuh aku. Dan yang kedua itu tes TORCH. TORCH itu kan ada 4 virus, toxoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Nah, aku kena di 2
virus itu. Jadi yang positif terpapar di tubuh aku yaitu CMV dan rubella. Bahwa aku pernah terpapar virus rubella dan CMV, tapi bukan sedang terpapar. Jadi aku ada histori pernah terpapar virus. Nah, kapannya itu kita nggak bisa mastiin, kapan terpaparnya kita nggak bisa mastiin, tapi yang pasti bukan sedang terpapar. Nah, jadi waktu itu dokter bilang ini ada dua pemeriksaan, yaitu IgG dan IgM. Jadi aku positif di IgG-nya, artinya aku pernah terpapar, bukan sedang terpapar. Nah, dua-duanya seperti itu. CMV-nya juga seperti itu. Nah, rubella kalau rubella, dimana kalau seseorang itu udah pernah kena rubella, dia akan membentuk kekebalan tubuhnya sendiri. Berbeda dengan CMV, karena belum ada penelitian bahwa apakah orang yang sudah pernah terpapar virus CMV bisa membentuk kekebalan tubuh sendiri atau tidak, itu belum ada penelitiannya. Jadi waktu itu dokter fokus untuk mengobati si virus CMV-nya itu. Jadi keguguranku yang berulang itu disebabkan oleh virus rubella dan CMV. Nah, virus ini tuh sangat berbahaya bagi ibu hamil. Pokoknya dampak terhadap janinnya tuh bahaya banget. Si janin tuh bisa lahir dengan beberapa kekurangan atau cacat. Rubella sendiri itu gejalanya yaitu demam, sakit kepala, nyeri sendi. Nah, kalau untuk janinnya sendiri, dampak pada janinnya itu bisa terlahir dengan kondisi tuli, katarak, dan penyakit jantung bawaan. Dan juga paru-paru, otak, dan hati tidak berfungsi secara normal. Untuk penyebarannya, virus rubella itu dari saluran pernafasan. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri, penyebaran ke janinnya itu melalui aliran darah. Nah, kalau untuk penyebarannya sendiri, CMV itu bisa dari air liur, bisa dari darah, bisa dari cairan tubuh lainnya deh. Kalau untuk pemulihannya sendiri, waktu itu dokter juga bilang kalau virus CMV itu belum ada penelitiannya bahwa kalau untuk pemulihannya sendiri, waktu itu dokter bilang belum ada penelitiannya obat yang dapat menyembuhkan virus CMV. Hanya yang dapat dilakukan untuk pemulihannya yaitu dengan cara memberikan antivirus. Jadi dapat mengurangi gejala pada penderita. Jadi waktu itu pernah ada yang tanya, kenanya di mana sih Mbak? Aku tuh sama sekali nggak tahu aku pernah kenanya di mana, terpaparnya di mana, aku sama sekali nggak tahu. Tapi kemungkinan pada saat itu aku sedang ada di pusat keramaian dan posisinya daya tahan tubuhku itu lagi nggak bagus, jadi rentan terhadap virus. Jadi segala macam virus tuh bisa masuk ke dalam tubuhku. Nah, mungkin aku kenanya pada saat itu. Terus ada yang tanya, gejala yang dirasakan tuh apa sih Mbak? Aku sih benar-benar nggak pernah ngerasa apa-apa ya, nggak pernah ngerasa ada gejala-gejala yang signifikan di dalam diri aku. Jadi aku benar-benar nggak tahu kalau aku tuh terpapar virus rubella dan CMV. Terus ada lagi, periksa di lab mana, apa nama jenis pemeriksaannya, dan berapa harganya. Waktu itu kita dikasih surat pengantar untuk tes di lab Prodia. Cukup, kalau menurut aku Prodia tuh cukup lengkap kok, semua tes ada di Prodia. Waktu itu nama jenis pemeriksaannya ada dua, yaitu pemeriksaan torch dan D-dimer. Nah, kalau untuk harganya waktu itu di tahun 2016 pertengahan, waktu itu karena aku dua pemeriksaan itu, jadi kalau nggak salah di bawah 5 juta, tapi 4 juta, yang pasti 4 juta lebih, tapi di bawah 5 juta. Jadi bagi yang mau program hamil harus jaga kesehatan, makan yang bergizi, minum yang banyak, dan istirahat yang cukup. Karena virus itu dapat kita lawan dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Sebenarnya lebih bagus lagi sih kalau kita cek ya, biar kita tuh tahu lebih awal. Tapi semua itu pilihan ya. Untuk pengobatan atau terapi yang aku lakukan sebelum promil selanjutnya akan aku share di video selanjutnya.
Untuk yang ada pertanyaan atau saran, silahkan isi di kolom komen. Terima kasih sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Semoga cerita dan pengalaman ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.